Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Bicara mengenai organisasi, banyak sekali organisasi yang bisa kalian ikuti di kampus ya. Beda dengan di SMA maupun SMP. Adanya OSIS, Pramuka dan lain sebagainya ya. Tapi kalau di kampus atau di Universitas Negeri Surabaya ini banyak sekali organisasi yang bisa kalian ikuti, baik itu organisasi eksekutif maupun legislatif. Sudah hadir bersama saya dua narasumber dari organisasi legislatif Universitas Negeri Surabaya. Ada Mas Bayu dan Mbak Ayu. Halo Mas Bayu, Mas Bayu, Mbak Ayu. Ya, selamat siang Mas. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Tetap semangat di masa pandemi ini? Selalu semangat ya. Baik, Mas Bayu dan Mbak Ayu ini dari MPM atau dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih jauh bersama Mas Bayu dan Mbak Ayu. Sebelumnya, Mas Bayu silahkan untuk menyaparkan Unesa biar lebih kenal, biar lebih akrab lagi. Silakan. Halo rekan-rekan mahasiswa Unesa, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Hindarto dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, dan di MPM Unesa saya diamanai sebagai Wakil Ketua MPM Unesa. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Mbak Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurhania, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Pendidikan Geografi angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya di MPM menjabat sebagai Bendahara 2. Terima kasih. Jadi sudah hadir bersama saya Mas Bayu, Wakil Ketua MPM, dan Mbak Ayu sebagai Bendahara 2 MPM. Baik Mbak, bisa dijelaskan nggak Mbak, MPM ini kan sebagai organisasi legislatif. Nah, di Unesa ini selain MPM, ada organisasi legislatif lainnya atau seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan secara luasnya organisasi legislatif di Unesa ini seperti apa? Silakan. Mungkin kalau kita berbicara tentang organisasi secara umum ya, apalagi di Unesa ini mungkin banyak sekali gitu. Ada dua macam organisasi. Yang pertama itu di Unesa ada yang namanya Ormawa, organisasi mahasiswa. Yang kedua ada lebih ke bakat minat. Untuk Ormawa itu sendiri ada tingkatannya nih, Mas. Ada yang di tingkatan universitas dan maupun di tingkatan fakultas. Nah, untuk di universitas mungkin di bidang legislatif ini itu ada yang namanya MPM, tadi sudah disebutkan bahwa kita itu lembaga atau organisasi yang dimana kita bekerja di bidang legislatif. Kalau di tingkatan fakultas itu sendiri mungkin itu ada yang namanya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu di tingkatan fakultas gitu. Jadi di tingkat fakultas ada DPM, di tingkat universitas ada MPM. Iya. Nah, tujuan dan fungsi dari MPM itu sendiri seperti apa? Mungkin bisa Ya, baik, terima kasih. Fungsi dan tujuan dari MPM kurang lebihnya diantara seperti fungsinya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi advokasi, dan fungsi keuangan, yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa sendiri serta mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif mahasiswa maupun pimpinan-pimpinan di Unesa itu sendiri. Jadi kami itu mengawal kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak pro terhadap mahasiswa. Seperti itu, Mas. Jadi secara tujuan dan fungsi dari MPM itu seperti itu ya, Mas ya. Ya. Kalau MPM kan pastinya tingkatnya universitas. Ya. Kalau yang di tingkat fakultas mungkin seperti apa tugas dari lembaga di tingkat legislatif di tingkat fakultas? Kalau yang di tingkat fakultas seperti DPM tersebut hampir sama MPM, cuma fokus mereka itu lebih ke fakultasnya dan jurusannya masing-masing. Sedangkan MPM Unesa maksud saya itu kan lebih ke tingkatan universitas. Jadi mengarahnya ke universitas, sedangkan DPM itu melakukan fungsi dan tugasnya di bagian fakultas dan jurusannya masing-masing. Seperti itu, Mas. Jadi kalau yang di fakultas ya fokus di fakultas, ya, jurusan-jurusan dan lain sebagainya. Kalau di MPM ini satu universitas gitu ya. Bisa dipakai mikrofonnya, Mbak. Untuk MM sendiri itu mungkin
dibantu banyak dari DBM. Jadi kita lebih fokusnya punya tangan kanan nih dari DBM itu untuk menangani apa sih problem yang ada di tiap fakultas itu apa untuk kita up atau kita advokasikan ke tingkatan lebih tinggi yaitu universitas. Oke, baik. Untuk struktur kepengurusan sendiri dari MPM itu seperti apa, Mbak? Untuk struktural kepengurusan dari MPM itu sama halnya dengan ormawa legislatif lainnya seperti itu. Untuk yang pokoknya pasti ada BPH yaitu ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris 1, 2, bendahara 1 dan 2. Untuk pembedanya di sini, mungkin untuk di BEMU atau di organisasi lainnya itu penyebutannya departemen, Betul. kementerian seperti itu. Untuk di MPM ini penyebutannya itu komisi. Di MPM itu ada 5 komisi, ada yang pemerintahan, ada yang keilmuan, kesejahteraan masyarakat, ada keuangan dan humas mahasiswa itu. Di sana memiliki peranan yang penting sih untuk bisa bagaimana MPM ini bergerak dan menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi berbeda dengan badan eksekutif ya. Beda. Jadi legislatif ini penyebutannya komisi ya. Jadi kalau untuk badan eksekutif ada yang menyebutnya departemen, ada yang bidang-bidang dan lain sebagainya. Di MPM ini penyebutannya komisi. Nah, ada 5 komisi. Bisa dijelaskan mungkin Mbak satu persatu dari 5 komisi itu memegang peran apa saja dalam menjalankan tugas MPM itu sendiri? Untuk komisi pemerintahan, komisi 1 itu lebih fokusnya pada dia pembuatan undang-undang. Nah, di sana bagaimana dia membuat peraturan yang itu nanti bisa sifatnya itu internal dari MPM itu sendiri atau dari eksternal untuk mengatur DPM atau untuk bagaimana dia mengawasi dari BEMU dan lainnya itu. Untuk yang kedua ada keilmuan, itu fokusnya mereka memang kepenalaran dari mahasiswa itu. Untuk yang ketiga ada kesejahteraan mahasiswa. Ya. Untuk yang keempat ada keuangan, dia lebih fokusnya ke budgeting, bagaimana dia mengatur keuangan dan mengawasi keuangan dari pihak eksekutif. Mungkin ada hal yang salah itu kita bisa koreksi di sana gitu. Untuk yang kelima mungkin general lah gitu, hubungan masyarakat itu mungkin lebih bagaimana MPM ini berhubungan langsung dengan pihak eksternal, mungkin dari MPM tingkatan yang lain, dari universitas lain mungkin gitu. Dari setiap periodenya, apakah di MPM ini setiap komisinya sama, selalu 5 dari tahun ke tahun? Apakah itu bergantung dari ketuanya yang saat itu memimpin? Jadi mungkin di tahun sebelumnya ada 6 komisi, tahun ini dikerucutkan jadi 5 komisi, bisa-bisa tahun depan dikerucutkan jadi 3 komisi. Nah, apakah memang ada undang-undangnya harus 5 komisi itu kah, atau bergantung dari masa kepemimpinan ketuanya? Silakan Mas Bayu. Kalau soal pembagian komisi sendiri itu biasanya di awal periode kami itu mengadakan musyawarah anggota dewan untuk menentukan enaknya periode ini tuh ada berapa komisi. Nah, di situ disepakati semisal emang kebutuhan untuk tahun ini kita ingin 5 komisi, ya kita 5, atau bisa ditambahi komisi lain juga bisa, atau bahkan diperkerucut lebih sedikit dengan alasan lebih efektif dan efisien juga bisa, tergantung keputusan di musyawarah anggota dewan tersebut sih sebenarnya Mas. Jadi sesuai periode tersebut ya, membutuhkan berapa komisi untuk menjalankan tugas selama satu periode. Iya. Untuk keanggotaan sendiri, untuk pemilihannya seperti apa Mas? Kalau soal keanggotaan sendiri kan di MPM itu ada 2, yaitu anggota dengan staf ahli ya. Kalau anggota sendiri itu kan dipilih di saat pemilu raya mahasiswa UNESA tersebut. Nah, di setiap fakultas memiliki kuota tersendiri tergantung jumlah mahasiswanya, perwakilannya yang sudah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk staf ahli itu di awal periode MPM melakukan open recruitment untuk memilih staf-staf yang untuk menjabat di posisi-posisi tertentu. Seperti itu Mas. Ya. Mbak Ayu mungkin ada tambahan, silakan. Ya, untuk di MN tadi sudah dibahas oleh Mas Bayu terkait ada 2 nih, ada anggota
anggota dan ada staf. Staf, Nah, untuk fungsi dari staf ini sebenarnya untuk membantu dari kinerja dari anggota itu sendiri. Nah, mungkin ada pembeda di antara tugas dan hak mereka gitu. Mungkin untuk di anggota itu saat sidang ya kan, FPM kan sering itu sidang. Nah, untuk sidang sendiri mungkin untuk yang anggota ini lebih memiliki hak suara dan hak bicara. Nah, untuk staf sendiri hanya bisa mengutarakan pendapatnya, mereka tidak memiliki hak suara. Jadi untuk pengambilan voting itu mereka tidak memiliki hak untuk pengambilan keputusan gitu. Ada pembeda di sana. Jadi untuk anggota itu dipilih saat pemira ya. Iya. Saat pemira di setiap fakultas ada kuota masing-masing. Setelah terbentuk atau sudah terpilih anggota-anggota dari MPM itu, kemudian memilih staf ahli. Iya. Jadi memilih anggota dulu baru staf ahlinya di Iya. open recruitment. Oke rekan Unesa, masih banyak yang akan kita kupas bersama rekan-rekan dari MPM Unesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama rekan-rekan dari MPM Unesa. Kita akan membahas lebih jauh mengenai MPM. Tadi sudah dijelaskan mengenai komisi-komisi yang ada di MPM. Nah, ada satu pertanyaan lagi Mbak. Mungkin di badan eksekutif, umpama ada kegiatan pasti mengadakan rapat-rapat dan itulah pokoknya ya. Dari MPM sendiri, apakah juga ada rapat atau penyebutannya berbeda kah seperti itu? Kalau di MPM sendiri masih ada rapat hanya untuk mungkin kita ingin agenda pelatihan legislatif nih. Nah, itu kita tetap ada rapat, tapi untuk pembuatan undang-undang, untuk regulasi dan lain sebagainya itu ada istilah yang namanya sidang. Kita menyidangkan peraturan atau regulasi apa yang kita akan buat gitu loh. Itu ada yang sifatnya internal dan eksternal gitu. Untuk macam-macam sidangnya itu banyak. Yang pertama ada sidang komisi. Nah, itu sidang yang dilakukan oleh setiap komisi. Semisal sidang dari komisi 1 ya, internal dari komisi 1 itu sidang terlebih dahulu. Untuk yang kedua ada sidang pleno. Nah, itu nanti kita bahas secara general dari MPM itu sendiri. Dan ada yang ketiga itu ada sidang paripurna. Nah, itu kita mengundang dari pihak eksternal seperti ada BEM-U, kita undang dari DPM atau dari BEM-F untuk mengetahui apa sih aspirasi dari mereka seperti itu. Kalau sidang itu dari anggotanya saja ataukah dari staf ahlinya juga ikut? Semua ikut. Semua ikut ya? Kita sebutnya fungsionaris ya. Fungsionaris itu semua ikut. Tapi ya sudah saya sebutkan tadi hak mereka itu berbeda. Tapi tidak ingin membeda-bedakan, tapi memang ada peraturan khusus yang mengatur itu. Jadi sidangnya terbagi banyak sekali itu tadi. Dan kalau sidang komisi cuma komisi 1. Ya, yang sidang komisi 1 saja dan stafnya. Gitu ya. Baik, kemudian untuk MPM sendiri dalam waktu dekat ini mungkin ada agenda atau karena di masa pandemi ini agendanya berbelok dari yang mungkin pengawasan langsung dibelokkan menjadi online dan lain sebagainya. Mungkin agenda terdekat dari MPM sendiri di masa pandemi ini seperti apa? Mungkin sih. Baik, agenda terdekat ya. Sekarang kan mau mendekati PKKMB. Betul. Nah, alhamdulillah kemarin sudah selesai pembahasan undang-undang PKKMB dari MPM Unesa. Lalu setelah itu dari Komisi 4 sendiri agendanya adalah
untuk pengawasan PKKMB. Nah, berhubung sekarang kan ada pandemi dan PKKMB-nya dilakukan secara online. Betul sekali. Jadi teknis kami itu pengawasan juga secara online nantinya. Nah, untuk agenda-agenda komisi yang lain seperti Komisi 1 itu agenda terdekatnya yaitu pembahasan undang-undang lain, kan masih banyak undang-undang yang harus diselesaikan. Kalau Komisi 2 seperti contoh pelatihan legislatif itu juga yang harus dikerjakan dalam waktu yang tidak terlalu dekat. Nih, lalu Komisi 3 itu lebih ke rencananya itu mau mengadakan pelatihan advokasi. Nah, untuk Komisi 4 sendiri itu melakukan seperti yang saya jelaskan tadi, ada pengawasan PKKMB dan juga pengawasan keuangan dari eksekutif mahasiswa tersebut. Nah, untuk Komisi 5 sendiri salah satu kegiatannya ya di medsos tersebut dan juga hubungan terhadap eksternal, internal, dan juga hubungan kepada legislatif di luar UNESA itu sendiri juga tugas dari Komisi 5 maksud saya. Mungkin Mbak Ayu mau menambahi? Silakan. Mau menambahi dari Humas itu ya. Dari Komisi Humas mungkin ada yang namanya studi banding. Jadi kita bagaimana kita komunikasi lagi, mendalami apa sih yang ada di, misalkan kita biasanya di UNY gitu. Di UNY itu bagaimana gitu, organisasi mahasiswa legislatifnya bagaimana, apa kendalanya, itu bisa menjadi apa ya, pengalaman kita sendiri gitu. Bagaimana saat kita nantinya dihadapkan dengan masalah yang sama, itu kita bisa mampu dengan mudah untuk menanganinya gitu. Jadi juga ada studi banding, bersama MPM di kampus lain gitu ya. Oke, baik. Perjalanan organisasi mungkin dari Mas Bayu dan Mbak Ayu ini kan berbeda mungkin ya. Mungkin dari jurusannya juga berbeda, fakultasnya juga berbeda. Mungkin sebelum menjadi wakil maupun bendahara di MPM, mungkin saat maba dulu bisa sharing-sharing juga kepada rekan UNESA bagaimana perjalanan karir organisasi Mbak Ayu dan Mas Bayu ini saat maba dulu ikut apa, berproses di mana sampai saat ini menjabat di MPM ini. Mungkin Mbak Ayu dulu, silakan. Oke, saat maba saya mengikuti, saya sudah sebutkan tadi ada BSO, saya 2 BSO di sana. Saya pertama di BSO Badan Semi Otonom GSC, Geography Study Club. Nah, di sana saya menjabat sebagai ketua kewirausahaan. Yang kedua itu ada saya di BSO juga, Geografi Pecinta Alam atau Geopala yang sering daki-daki itu. Nah, itu saya menjabat sebagai sekretaris. Untuk yang kedua saya sebagai ketua DPM FIS pada tahun 2019 gitu. Nah, itu sebagai ketua, terus saya juga mengikuti public speaking UNESA. Nah, saya juga mengikuti public speaking UNESA pada 2019. Terus untuk yang lain mungkin saya juga pernah berpengalaman sebagai apa ya, mencalonkan diri sebagai wakil ketua BMF, tapi ya karena belum rezekinya. Gitu. Terus saya untuk saat ini saya menjabat sebagai bendahara 2. Untuk organisasi yang lain mungkin saat ini ya yang saya lagi jalankan, saya sebagai ketua Karang Taruna di tingkatan rumah gitu. Itu sih. Jadi sudah berproses mulai sejak maba di jurusan begitu ya. Di jurusan dulu, terus tingkat fakultas di DPM sampai ke universitas. Sampai di tingkat universitas. Jadi rekan UNESA semuanya bertahap ya. Jadi mencari pengalaman itu tidak langsung jauh ya. Jadi bertahap, mulai pelan-pelan sampai akhirnya di tahun ini menjadi bendahara 2 MPM. Kalau Mas Bayu sendiri seperti apa Mas? Silakan. Kalau pengalaman organisasi saya sendiri enggak sebanyak Mbak Ayu. Kalau saya itu di UNESA itu hanya mengikuti 3 organisasi. Di saat tahun pertama saya menjadi mahasiswa UNESA, saya diamanai sebagai staf divisi agama HMJ manajemen. Nah, lalu di tahun kedua saya menjadi fungsionaris Banwas UNESA yang mengawasi penyelenggaraan pemirat di tingkat universitas. Nah, lalu di tahun ini ya
alhamdulillah saya diamanai sebagai wakil ketua MPM UNESA oleh kawan-kawan. Nah, untuk di tingkat rumah sendiri, saya itu mengikuti organisasi GP Ansor Sumber Agung. Ya, jadi kalau di UNESA ya saya menjadi wakil ketua MPM UNESA, lalu di desa saya aktif di GP Ansor, seperti itu, Mas. Jadi waktu maba dulu ikut AMC. Iya. Ya, notabene sebagai lembaga eksekutif. Ya. Nah, mungkin bisa di-sharing-sharing juga saat menjadi eksekutif seperti ini, saat menjadi legislatif seperti ini. Mungkin bisa di-sharing kepada Nah, rekan-rekan Unesa juga. Kalau ketika menjadi eksekutif kan kita bagaimana membuat sebuah acara yang dapat memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa UNESA terutama di manajemen sendiri. Nah, Betul. berhubung dulu saya itu di HMJ jurusan manajemen itu diamanai memegang program kerja pengenalan mahasiswa baru, sehingga ya membuat proposal lalu meminta tanda tangan dan sebagainya. Nah, sedangkan di legislatif sekarang lebih cenderung ke bagaimana kita membuat undang-undangnya lalu mengawasi eksekutif. Ya agak berbeda sedikit lah dari bagaimana cara kerja dari eksekutif dan cara kerja dari legislatif. Kalau cara kerja dari eksekutif itu contohnya membuat kegiatan lalu melaksanakannya, sedangkan di legislatif kita itu lebih cenderung, bukan lebih cenderung sih, memang lebih ke pengawasan dari kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak terjadi problem-problem yang tidak diinginkan, seperti itu, Mas. Ya. Menurut Mas Bayu, Ya. mungkin tantangan menjadi mahasiswa sekaligus sebagai aktivis kampus di organisasi Ormawa ini seperti apa? Bisa di-sharing-sharingkan kepada rekan Unesa semuanya. Ya, kalau saya pribadi ya, Mas. Betul. Kalau saya pribadi mungkin bagaimana membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Nah, kalau dulu ada cutting saya pernah bilang kuliah itu nomor 1, tetapi organisasi itu juga bisa di nomor 2 kan. Sehingga seperti anak panah, ujung lancipnya itu akademik, lalu kayunya itu organisasinya. Jadi keduanya itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan harus melekat. Supaya mencapai tujuan ya memang harus dibutuhkan akademik yang mumpuni dan juga organisasi yang juga cukup mumpuni, seperti itu, Mas. Jadi keduanya harus berjalan seimbang, beriringan gitu ya. Tidak ada yang berat sebelah. Mungkin menjabat sebagai wakil akhirnya kuliahnya dikesampingkan, tidak salah, seperti itu ya. Justru salah sekali. Salah. Kalau juga organisasinya dilepaskan dan hanya fokus ke akademik, itu kan juga salah karena kita tidak amanah dengan tanggung jawab yang sudah kita pegang. Betul. Jadi bagaimana kita itu sepintar-pintarnya membagi waktu antara organisasi dan akademik agar ya kita bisa memberikan contoh kepada kawan-kawan mahasiswa yang lain atau adik-adik mahasiswa yang lain. Begini loh, anak organisasi enggak semuanya itu kuliahnya itu berantakan atau sebagainya. Jadi ya bagaimana kita menjadi contoh bagaimana mahasiswa itu idealnya itu seperti apa. Ya, harus balance. Keduanya. Kalau Mbak Ayu sendiri mungkin bagaimana menjadi mahasiswa dan menjadi aktivis di kampus ini? Ya tadi sudah disebutkan bahwa untuk menjadi seorang yang aktivis lah, aktivis dan akademik lah. Betul. Itu harus pintar-pintar dalam membagi waktu, memanage waktu. Ada saatnya kita memang fokus untuk perkuliahan dan ada saatnya kita juga fokus pada keorganisasian. Tapi terkadang kita selalu dihadapkan pada momentum di mana kita lalai. Nah, lalai dalam mungkin perkuliahan dan lain sebagainya itu. Jadi bagaimana kita selalu memanage waktu itu lagi untuk fokus pada apa yang kita kerjakan dan menyeimbangkan hal tersebut. Tadi sudah disebutkan bahwa ya memang susah dan bebannya itu lebih banyak gitu.
kita ambil contoh, semisal ada teman kita habis kuliah langsung pulang ke kos, tiduran atau bahkan mengerjakan tugas dan Iya. dia langsung tepat waktu gitu kan. Nah, sedangkan kita pulang dari kuliah kita harus rapat sampai tengah malam bahkan itu, baru kita bisa mengerjakan tugas. Nah, suka dukanya di situ, bagaimana kita effort lebih lah, memiliki effort lebih ke entah itu di material, tidak mungkin ya, itu material, waktu atau bahkan tenaga gitu. Itu pasti lebih terkuras sih jika kita harus mengikuti keduanya, yaitu dari akademik ataupun organisasi. Iya, yang saya garis bawahi tadi bahwasanya susah, sulit. Tapi susah sulit itu bukan berarti tidak bisa. Nah, jadi rekan Unesa, sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah dan mungkin mustahil, tapi itu pasti bisa. Bila mana kita punya niat, punya tekad dan punya tujuan. Nah, jadi kalian kuliah punya tujuan, kalian berorganisasi punya tujuan. Nah, kalian pasti akan berlomba-lomba untuk mewujudkan tujuan itu. Karena semuanya mempunyai manfaat ya. Akademik mungkin manfaatnya bisa kita rasakan sekarang, tapi kalau berorganisasi nanti saat kita terjun di masyarakat yang sesungguhnya. Baik, masih banyak yang kita obrolkan bersama Mas Bayu dan Mbak Ayu. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentu dalam program Bincang Unesa Bisa. Masih bersama Mas Bayu dan Mbak Ayu. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar seputar MPM saat berproses sebelum menjadi wakil dan juga bendahara MPM ini, proses yang dilalui seperti apa. Mungkin selama satu periode ini, mungkin separuh periode ya ini. Separuh periode ini mungkin hal-hal yang paling berkesan antara Mas Bayu dan Mbak Ayu ini seperti apa saat mengikuti MPM? Mas Bayu dulu silakan. Kalau yang saya rasakan di MPM yang paling berkesan itu kan akibat pandemi ini kita itu bahkan sampai sekarang itu jujur masih belum bisa bertemu semua fungsionaris. Jadi mungkin hanya sebagian saja yang bisa bertemu. Nah, di situ justru membuat hal menariknya bagaimana kita belum pernah bertemu tetapi masih komit dan masih menjalankan tugas sebagai MPM Unesa. Itu yang saya buat wah, kok maunya padahal kita sendiri kan masih belum bertemu. Betul. Iya, belum kenal atau belum ngobrol lah sebelumnya, tetapi mereka semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di MPM Unesa, menyelesaikan tugasnya. Itu yang membuat saya terkesan di MPM Unesa. Ya, seperti itu, Mas. Jadi walaupun terhalang belum bertemu secara langsung, tapi memang sudah benar-benar saya MPM, saya harus berkontribusi untuk MPM, seperti itu ya. Menjadikan sebuah problem, tetapi jangan sampai problem pandemi ini menghambat kerja kita. Memang menghambat, cuma tapi kita jangan terlalu dibuat pusing lah atau seperti apa, atau kok akibat pandemi ini kita nggak mau bergerak atau sebagainya. Sebisa kita, karena juga pandemi ini kan nggak ada yang mau dan kita juga nggak tahu kapan selesainya pandemi ini, sehingga ya sekarang ya sebaik-baiknya bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diamanai oleh mahasiswa Unesa tersebut, Mas. Ya. Mbak Ayu sendiri kira-kira hal-hal yang berkesan saat untuk menjalankan setengah periode ini? Berkesan mungkin ya tadi sudah disebutkan bahwa kita harus pintar-pintarnya menggunakan
sosial media, WA group, Zoom dan lain sebagainya itu juga untuk bagaimana kita terus mengerjakan tugas kita, mengemban tugas yang berat ini itu sangatlah sulit gitu. Bagaimana cara kita terus bekerja gitu. Kesannya apa ya? Kesannya banyak sih sebenarnya, tapi mungkin saya sebutkan satu. Kita terus kita tanpa mengenal pun kita bisa bekerja. Kalau kita bisa saya berikan sedikit gambaran bahwa di periode sebelumnya itu mereka offline, tapi tidak banyak gitu. Kita pun di saat online, di saat pandemi ada hambatan, kita harus hanya menggunakan media sosial atau aplikasi lain untuk tetap bekerja. Itu kita lebih banyak. Kesannya di sana gitu. Kita terus bisa bekerja, kita bisa terus berproses walaupun ada halangan itu tadi. Yang menghalangi untuk pertemuan secara langsung tapi gitu. itu bukan halangan sih sebenarnya, kesan tantangan ya. Jadi ceritakan nantinya. Ya betul. Jadi masa periode ini memang sulit ya, karena ya itu tadi, kita bertemu secara langsung saja kadang-kadang belum bisa menemukan titik temu dan lain sebagainya. Ini ditantang dengan kita harus melakukan segala sesuatu dengan online gitu tadi. Ya. Oke, untuk mahasiswa baru mungkin yang ingin bergabung menjadi bagian dari MPM, apakah ada syarat khusus kah, atau seperti pengalaman dari Mas Bayu dan Mbak Ayu tadi bahwa saat di masa pertama perkuliahan semester 1, semester 2 mungkin kita berproses di jurusan kah, atau ada kriteria-kriteria yang lain untuk bisa bergabung menjadi bagian dari MPM UNESA ini? Kalau untuk kan ada dua itu, functionaries kan ada dua, anggota dan staff. Untuk menjadi anggota ini mungkin persyaratan untuk pemira secara administratif mungkin harus mengikuti tingkat ya TD atau pelek itu harus dipenuhi, terus IPK dan sebagainya, itu mungkin syarat administratif. Dan ada syarat lagi itu mengikuti wawancara. Nah itu untuk menjadi anggota dan harus mendapatkan suara banyak gitu betul. untuk menyisihkan calon yang lain. Kalau untuk menjadi staf ahli hanya yang mengikuti wawancara dan administratif lainnya gitu. Tidak ada yang lebih spesifik kayak tadi harus mengikuti TD atau pelek. Jadi untuk menjadi maba pun bisa menjadi staf di MPM? Bisa saat adanya oprek. Iya, saat ada oprek umpama maba tertarik nih mau berproses di MPM. Jadi bisa mengikuti oprek ya. Tapi untuk menjadi anggota ada syarat-syarat khusus. Nah, untuk syarat-syarat khusus mungkin ikut TD dan lain sebagainya nanti akan kalian peroleh saat kalian berproses di jurusan masing-masing. Nah, itu akan kalian peroleh bersama teman-teman di jurusan untuk syarat-syarat dan lain sebagainya itu nanti ya rekan UNESA. Jadi nikmati saja prosesnya untuk menuju itu semua. Tapi untuk menjadi staf dari maba pun bisa. Nanti ada syarat-syarat khusus. Nah, itu menyusul saat di periode selanjutnya begitu ya. Oke, jadi itu tadi mengenai syarat-syarat untuk bergabung menjadi bagian dari MPM. Kemudian manfaat spesifik ya mungkin yang dirasakan Mas Bayu dan Mbak Ayu ketika berorganisasi khususnya di MPM ini seperti apa? Kalau saya, manfaat yang saya rasakan di MPM UNESA itu ya lebih paham bagaimana teknis persidangan dan juga sistem legislatif itu seperti apa. Jadi saya itu lebih paham. Kalau dulunya kan seperti yang saya katakan, awalnya saya itu dari eksekutif lalu terjun ke legislatif, menjadi lebih paham. Oh, ternyata legislatif itu enggak cuma gini aja atau seperti apa, tapi kerjanya juga susah karena harus membuat undang-undang yang sebelumnya itu kita nggak tahu. Oh, ini undang-undangnya diperlukan atau enggak. Jadi kita itu harus ngira-ngira, oh yang diperlukan mahasiswa itu undang-undangnya gini, tapi tetap dengan tahapan nanti seperti disampaikan di awal, ada sidang komisi, sidang pleno, lalu dengar pendapat dan lainnya untuk menjadikan undang-undang itu sebagai sah nantinya ya. Itu. Dari Mbak Ayu sendiri silakan. Manfaat yang saya terima karena saya fokusnya memang dari legislatif ya. Yeah. Langsung saya rasakan ini saat MPM kan
saat di EPM mungkin tantangannya hanya di lingkup fakultas itu. Betul. Kalau di universitas kan lebih banyak tantangannya. Nah, untuk manfaatnya sendiri saya lebih banyak memahami bagaimana itu menjadi seorang legislator yang baik itu bagaimana, menjadi seorang legislator handal itu bagaimana, profesional. Karena yang manfaatnya lain, saya lebih pemahaman saya terkait tentang legislatif itu terkait tentang pembuatan undang-undang, bagaimana tata cara sidang, ketukan palu itu bahkan itu kan juga kita akan pelajari juga di situ. Yeah. Bagaimana cara kita mengadvokasi aspirasi dari mahasiswa. Mungkin di tingkatan jurusan atau bahkan fakultas itu ada problem. Nah, bagaimana cara kita itu mengadvokasi masalah-masalah yang ada di tingkatan tersebut. Memperjuangkan. Nah, manfaat kita itu akan berasa gitu. Saya berasa bahwa gitu. Seperti contoh Mikrofonnya Mas. seperti contoh kemarin ada perihal bantuan Kemendikbud. Ya. Kita kan juga ikut mencari informasi dan mengadvokasi bagaimana mahasiswa yang memang memerlukan itu mendapatkannya, dan setelah kawan-kawan yang sudah mengajukan dan memang membutuhkan itu mendapatkan, itu ada rasa puas tersendiri. Oh, ternyata kami sudah bisa membantu mahasiswa, ada sedikit kebermanfaatan kami di MPM untuk mahasiswa, ya seperti itu Mas. Jadi kita itu ada rasa senang gitu setelah bisa membantu mahasiswa seperti itu. Sudah mencapai goalnya akhirnya menjadi Senang. kepuasan tersendiri. Ya, kepuasan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri seperti itu. Siap, baik. Mungkin terakhir nih, silahkan untuk menyapa rekan UNESA, bagaimana ketika berproses diajak bergabung bersama MPM UNESA supaya selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain, khususnya mahasiswa UNESA. Silakan. Mungkin Mbak Ayu yang bisa jelaskan. Monggo. Iya. Untuk kawan-kawan maba atau Iya, untuk maba. Untuk mahasiswa baru, galilah semua pengalaman, cari pengalaman sebanyak mungkin, entah itu dari segi organisasi atau yang lainnya itu. Karena saat kalian menjadi mahasiswa, ilmu saja itu kurang, tidak cukup gitu. Untuk menjadi seorang yang berguna itu juga tidak hanya memerlukan ilmu saja gitu. Pengalaman itu sangatlah penting. Nah, mungkin jika teman-teman ada ketertarikan yang tadi sudah kita jelaskan terkait legislatif, mungkin teman-teman bisa masuk ke MPM untuk tahap awalnya karena masih mahasiswa baru nih Mas. Betul. Nah, itu bisa mengikuti menjadi staf ahli dulu. Nah, nanti kalau sudah tahu, oh ternyata MPM seperti ini, oh seperti ini jalannya, tugasnya seperti ini, mungkin bisa lanjut ke step yang lain menjadi anggota gitu. Mas Bayu? Saya mau menambahi untuk mahasiswa baru ya. Ya. Nikmati dulu prosesnya sesuai bakat dan minat kalian. Kalau kalian memang minatnya di UKM atau LSO atau BSO atau LKM, itu silahkan. Yang penting tetaplah ikuti organisasi agar ilmu yang kalian didapatkan di bangku perkuliahan nanti tidak percuma, dan juga bisa lebih tajam kalau mengikuti organisasi seperti itu. Kalau hanya akademik kan kita tahu secara teori, tapi kalau kita ikut organisasi kita bisa tahu bagaimana pengaplikasian terhadap akademiknya tersebut. Kan hanya pintar juga kan nggak cukup Mas, tapi bagaimana kita bisa melakukan kebermanfaatan kepada orang lain seperti itu. Ya, bukan hanya hard skill tapi soft skillnya juga terasah jika kita mengikuti organisasi. Ya, untuk rekan UNESA yang mau kepo-kepo lebih jauh mengenai MPM, bisa kunjungi di Instagramnya. Di Instagram MPM yaitu mpm_unesa. Di sana kalian bisa klik itu dari segi komisi apa saja, kegiatannya apa saja. Mungkin bisa lebih jauh apa sih yang terjadi di UNESA ini juga bisa diupdate di sana. Entah ada beasiswa dan lain sebagainya, itu bisa kita update di sana. Gitu. Terima kasih. Selain Instagram mungkin ada platform lain yang bisa dikunjungi rekan UNESA? Ada Twitter, ada MPM UNESA, dan untuk emailnya ada mpmunesa@gmail.com. Ya, jadi rekan UNESA semuanya bisa berkenalan lebih jauh mengenai MPM. Mungkin di sana ada
anggota-anggota lain yang Iya. di post di Instagram ya. Iya, Nah, pasti. selain Mas Bayu dan Mbak Ayu mungkin ada anggota-anggota lain di MPM Unesa, bisa kalian kepo-kepoin di sana ya. Mungkin mau tanya-tanya juga bisa DM di Instagram, tanya-tanya lebih jauh mengenai MPM itu sendiri. Jadi kalau kita bahas di Bincang Unesa mungkin nggak Nggak cukup. selesai satu hari ya. Kita kupas MPM. Nah, kalian bisa tanya-tanya langsung atau bisa kunjungi Instagramnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai MPM Unesa. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Ayu sudah Sama-sama. hadir di studio Radio Unesa. Sukses selalu untuk kedepannya MPM Unesa ya. Baik, terima kasih rekan Unesa. Demikian obrolan saya bersama Mas Bayu dan Mbak Ayu dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM Unesa. Sampai jumpa di episode Bincang Unesa selanjutnya. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi.